Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekeliling saudara, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya menjadi orang yang tetap tenang di saat dunia sedang tidak tenang. Dunia semakin lama semakin gelap. Berita yang saudara dengar sebagian besar, enggak semua memang, tapi sebagian besar adalah berita yang tidak baik. Berita yang buruk. Waktu kamu mendengar berita yang buruk, berita yang tidak baik, iblis akan datang. Dia menaruh pikiran yang buruk dalam pikiranmu. Dia membangun benteng-benteng. Benteng-benteng yang dia bangun bisa merupakan pola pikir yang sejak lama saudara miliki yang dia taruh. Karena saudara terus-menerus mendengar berita-berita yang tidak baik. Dia taruh pikiran yang negatif. Untuk apa? Menghasilkan emosi yang negatif. Karena emosi merupakan cerminan refleksi dari apa yang ada dalam pikiran saudara. Tujuannya apa? Supaya menghasilkan perbuatan yang negatif, perbuatan yang salah. Dan dunia ini semakin lama semakin gelap, bukan hanya berita-berita yang buruk yang saudara dengar, tetapi saudara melihat kenyataan, ada begitu banyak kejadian-kejadian yang buruk, yang jahat. Dan iblis mencoba membangun kubu-kubu untuk menentang pengenalan akan Allah. Di mana? Dalam pikiran saudara. Jadi ingat baik-baik, peperangannya di mana? Dalam pikiran. Ini karakteristik peperangan saudara. Peperangan saudara bukan di luar. Tapi peperanganmu ada di dalam pikiran. Dia akan membangun siasat. Dia akan membangun kubu-kubu untuk menentang pengenalan akan Allah. Dengan kata lain, dia bangun argumentasi, pertentangan dalam pikiranmu untuk menentang firman Tuhan. Bagaimana caranya? Dia bangkitkan logika saudara. Cara berpikir yang masuk akal dengan membuat kamu melihat kepada kenyataan apa yang terjadi dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Supaya kamu tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Padahal firman Tuhan ada di atas segala-galanya. Langit bumi boleh lenyap tapi firmanku tinggal tetap. Kebenaran ada di atas kenyataan dan kebenaran akan merubah kenyataan. Amin. Itu sebabnya jangan berdiri teguh di atas dasar kenyataan tapi berdiri teguh di atas dasar kebenaran. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus, di bawah Injil kasih karunia. Saya percaya saudara akan menjadi tetap orang yang tenang di saat dunia tidak tenang. Dan Injil kasih karunia adalah senjata yang Tuhan berikan sama saudara di dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Senjata yang Tuhan berikan bukan senjata duniawi, tapi senjata yang dia berikan adalah senjata yang diperlengkapi kuasa Allah. Apa itu? Injil. Paulus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kamu. Jadi waktu saudara menempatkan dirimu di bawah Injil, firman Kristus, bukan hanya saudara mendapatkan ketenangan. Marilah semua yang letih lesu berbeban berat datang kepadaku, aku memberikan kelegaan kepadamu. Rest yang diberikan. Saudara mendapatkan rest di mana? Dalam kesadaran saudara. Amin. Bukan hanya mendapatkan rest dalam kesadaran, tapi waktu kamu menempatkan dirimu di bawah Injil, kamu memperoleh hikmat Tuhan. Kamu butuh hikmat Tuhan dalam seluruh area hidupmu. Dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Amin. Bukan hanya hikmat Tuhan dinyatakan, tapi kamu akan melihat kekuatan Tuhan. Kamu butuh kekuatan Tuhan dalam dunia yang semakin lama semakin gelap seperti sekarang ini. Kekuatan Tuhan dilepaskan untuk apa? Menyembuhkan penyakitmu. Membebaskan dari semua keterikatan, dari kebiasaan buruk. Memerdekakan saudara. Kemudian memberkati kamu berlimpah-limpah. Memproteksi kamu. Dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Jadi tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Amin. Ini senjata saudara. Kamu akan menjadi orang yang tetap tenang di saat dunia sedang tidak tenang. Hari ini saya mau sharing sama saudara. Apa yang bisa saudara harapkan? Waktu saudara menghadapi tantangan, persoalan, atau masalah. Tentunya kalau saudara menempatkan dirimu di bawah firman Kristus, tentunya kamu memiliki pengharapan yang baik. Elpis, confidence, expectation of good in the future. Sekalipun hari ini kamu menghadapi tantangan, masalah, persoalan, pergumulan, kamu punya
harapan yang baik. Sesuatu yang baik akan terjadi. Amin. Waktu saudara menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, waktu kamu melewati lembah yang gelap, setelah kamu melewati lembah yang gelap, kamu keluar dan kamu melihat ke belakang, di situ kamu tahu dan mengerti apa yang baru saja saudara alami. Paulus berkata, kita tahu sekarang. Sekarang dia tahu. Dari semua yang dia alami, dari semua kejadian, tantangan, masalah, pergumulan yang dia alami, dia bisa berkata begini, kita tahu sekarang. Sekarang dia tahu. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang, kalau saudara mengatakan bagi mereka yang percaya itu nggak salah. Tapi ayatnya berkata, bagi mereka yang mengasihi dia. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Saya percaya semua orang Kristen mengasihi Tuhan. Karena saya percaya semua orang Kristen memiliki karakteristik mengasihi Tuhan. Sekalipun dalam kadar yang berbeda-beda. Dan jangan biarkan orang datang sama saudara dan berkata, hanya kalau kamu mengasihi Tuhan, dia baru turut bekerja dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan. No. Ayat ini berlaku untuk semua orang Kristen. Ada yang bilang amin. Amin. Ayat ini berlaku untuk semua orang Kristen. Karena seperti yang tadi saya katakan, semua orang Kristen punya karakteristik mengasihi Tuhan. Sekalipun dalam kadar yang berbeda-beda. Kamu mengasihi Tuhan bukan dengan kekuatan kamu. Kita mengasihi karena kita tahu dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Selanjutnya dikatakan, semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukan dari semula, untuk diubahkan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi perhatikan baik-baik. Allah bukan hanya turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam tantangan, permasalahan, pergumulan yang kamu hadapi, untuk merubah menjadi kebaikan, tapi Tuhan mempergunakan tantangan, masalah, pergumulan yang kamu hadapi, untuk mengubahkan kamu menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kalau mendatangkan kebaikan, aminnya besar. Tapi kalau dirubahkan menjadi serupa dengan Yesus, aminnya agak berkurang. Supaya kamu memiliki karakter Kristus. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, dalam tantangan, permasalahan, dalam persoalan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Supaya kamu diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Dan jangan membatasi pengertian menjadi serupa dengan Yesus hanya sebatas rohani. Rohani memang yang paling penting, rohani memang yang paling utama. Tapi kalau Alkitab mengatakan saudara diubahkan menjadi serupa dengan gambar anaknya, artinya segala sesuatu tentang hidupmu akan diubahkan menjadi sama seperti Yesus. Ingat, Yesus tidak pernah kekurangan. Di hadapan Yesus ada 5.000 orang yang kelaparan, yang sedang lapar. Di tangan Yesus ada 5 roti 2 ikan. Dan Yesus bisa kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Semuanya makan sampai kenyang. Dan masih sisa 12 bakul. Saudara dan saya hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia bukan tentang tuntutan, tapi kasih karunia tentang supply. Dan ketika kamu hidup di bawah kasih karunia, supply selalu lebih besar daripada kebutuhan. Kamu tidak pernah kekurangan. Jadi betapa pentingnya saudara menempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Di bawah Injil kasih karunia. Selalu melihat Yesus, selalu melihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Alkitab berkata, kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kita menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Kita menjadi kaya di sini. Saudara tidak bisa mengartikan secara rohani. Karena menjadi kaya di sini konteksnya adalah tentang memberi finansial. Paulus menulis ayat ini untuk memberikan semangat kepada jemaat di Korintus supaya waktu mereka memberi dengan sukacita. Jadi selalu mengartikan ayat firman Tuhan di dalam konteks. Amin. Nah, banyak orang Kristen juga yang tidak percaya. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, mereka percaya Yesus hanya menanggung dosa mereka, bukan penyakit mereka. Padahal Yesaya mengatakan, sesungguhnya, katakan bersama saya sesungguhnya. Surely. Bukan probably. Kita nggak tebak-tebakan di sini.
Yesaya mengatakan, semaraknya tidak ada kita memandang dia. Begitu mengerikan kalau kita melihat Yesus di atas kayu salib. Begitu mengerikan. Semaraknya pun tidak kita mau memandang dia. Rupa pun tidak. Bentuknya nggak lagi seperti anak manusia. Begitu hancur. Waktu orang melihat Yesus hancur-hancuran. Yesaya mengatakan, orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya, ini yang sesungguhnya terjadi. Kenapa dia hancur-hancuran? Sesungguhnya, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Ganjaran, hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi dia bukannya menanggung dosamu, dia menanggung penyakitmu. Kalau dia sudah menanggung penyakitmu, artinya nggak boleh lagi ada satu pun penyakit dalam tubuhmu. Kalau hari ini kamu sakit, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Belajar untuk menerima kesembuhan dengan caranya Tuhan. Amin. Ambil minyak urapan, oleskan pada bagian yang sakit. Alkitab berkata, apabila ada yang sakit, panggil penatua jemaat, oleskan dengan minyak, maka yang sakit akan disembuhkan. Ambil perjamuan kudus. Angkat tubuh Kristus, akui tubuh Tuhan. Karena Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, itu sebabnya banyak di antara kamu yang lemah, yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Karena kamu tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan. Ambil perjamuan kudus, angkat tubuhnya, akuin tubuhnya dihancurkan. Karena Yesus menanggung penyakit saya. Dan hari ini oleh bilur-bilurmu, semua penyakitku disembuhkan. Kemudian tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Karena itulah kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Terima kesembuhan menurut caranya Tuhan. Amin. Yesus bukan hanya menanggung dosamu. Dia bukan hanya menanggung penyakitmu. Dia menanggung semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagian saudara. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Ganjaran, hukuman yang mendatangkan keselamatan bagimu ditimpakan kepada Yesus. Hukuman ditimpakan, keselamatan ditimpakan kepadamu. Jadi tidak lagi ada penghukuman. Buat orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, kamu harus memantapkan hal ini satu kali untuk selamanya. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara menempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Supaya waktu saudara mengalami tantangan, permasalahan, persoalan, kamu punya pengertian yang benar. Tuhan sedang tidak menghukum saya. Karena banyak orang Kristen yang waktu menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, mereka berpikir Tuhan sedang menghukum saya. No, tidak lagi ada penghukuman. Kalau saudara percaya sama Yesus, sudah menanggung penghukumanmu, artinya penghukumanmu ada di belakang. Di atas kayu salib. Itulah penghukumanmu. Yohanes pasal 5, ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata kepada saudara, kepada saya? Yesus. Ini perkataan Yesus. Ini firman Kristus. Aku berkata kepadamu. Barang siapa mendengarkan perkataanku, firmanku, firman Kristus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Sebab ia sudah pindah dari mana? Dari maut kepada hidup. Saya punya kabar baik buat saudara. Penghukuman, kematian, maupun maut sudah ada di belakang saudara. Hidupmu sekarang bukan sedang menantikan kematian. Hidupmu bukan sedang menantikan penghakiman. Tidak. Penghukuman, maut sudah di belakang saudara. Ingat baik-baik, seharusnya saudara dan saya yang tergantung di atas kayu salib. Dihukum sampai mati. Menjadi terkutuk. Tapi karena Allah begitu mengasihimu. Dia berikan anaknya yang tunggal. Satu-satunya. Yang paling dia sayang. Datang ke dalam dunia ini. Dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa.
Tapi waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia menjadi dosa dan menjadi terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia menjadi dosa. Apakah karena dia berbuat dosa? Tidak. Dia menjadi dosa karena semua dosamu, semua dosa saya ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Dia menjadi dosa. Dia terpisah dari Bapanya. Waktu dia menjadi dosa, dia diperlakukan Bapanya sebagaimana layaknya orang berdosa. Dia terpisah dari Bapanya. Itu sebabnya dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia terpisah dari Bapanya. Ini hal yang paling dia takutkan, terpisah dari Bapanya. Kemudian dalam murka yang meluap, Yesaya mengatakan, Allah menghukum semua dosamu. Bukan di tubuhmu, di tubuhnya Yesus. Waktu Allah menghukum semua dosamu di tubuhnya Yesus, dalam murka yang meluap. Dia hukum semua dosamu di tubuhnya Yesus. Waktu dia hukum semua dosamu, itu penghukuman saudara, penghukuman saya. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, dia peroleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Amin. Bukannya berarti dalam perjanjian baru Tuhan berubah menjadi Tuhan yang lembek. Tidak. Dia Allah yang kudus. Dia harus menghukum dosamu. Tapi bukan di tubuhmu. Di tubuh anaknya. Semua dosamu sudah dihukum. Itu sebabnya tidak ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Dia hukum dosamu di tubuh anaknya sampai anaknya mati. Kematian anaknya, itu kematian saudara. Jadi penghukuman, maut, kematian ada di belakang saudara. Amin. Dan Yesus juga berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Mereka mendengar suara Yesus, firman Kristus. Apa yang selanjutnya Tuhan katakan? Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak binasa. Mereka pasti. Katakan bersama saya, pasti. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu pasti tidak binasa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari apapun. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku, dari tangan Bapa. Dari tangan Yesus saja nggak bisa, apalagi dari tangan Yesus, dari tangan Bapa. Kamu punya double protection. Ini semua firman Kristus, ini semua perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Yang harus saudara dengarkan. Di mana kamu harus menempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Jadi kalau sampai ada orang lain datang sama saudara, memberikan kesan sama saudara, saudara bisa kehilangan keselamatan. Artinya orang ini memperkatakan sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang Yesus katakan. Jangan didengarkan. Dan jangan dipercaya. Amin. Atau kalau saudara baca firman Tuhan di bagian manapun, kemudian ayat itu memberikan kesan sama saudara, saudara bisa kehilangan keselamatan. Artinya kemungkinan besar kamu salah mengartikan ayat itu. Karena tidak ada kontradiksi dalam Alkitab. Jangan biarkan ayat-ayat firman Tuhan yang tidak jelas artinya merampok damai sukacita saudara terhadap ayat firman Tuhan yang jelas artinya. Kamu harus memantapkan hal ini satu kali untuk selamanya. Supaya waktu kamu menghadapi tantangan, persoalan, masalah, kamu punya sikap yang benar. Ini bukan penghukuman. No. Tuhan bukan sedang di pihak yang menentang saya. Tidak. Tuhan selalu ada di pihak saya. Karena apa yang anaknya lakukan, Tuhan selalu di pihak saya. Dan kalau Tuhan di pihak saudara, tidak ada yang bisa melawan saudara. Bukannya tidak ada yang melawan. Banyak. Tapi tidak pernah berhasil. Setiap senjata yang ditempa kepadamu tidak pernah berhasil. Semua senjata. Bukannya tidak ada senjata yang ditempa kepadamu. Banyak. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Amin. Kamu tahu kebenaran. Kebenaran ini membuat kamu rest dalam kesadaran saudara. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Amin. Tempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia. Kamu akan menjadi orang yang tetap tenang di saat dunia sedang tidak tenang. Nah, kalau saudara berbuat sesuatu yang salah, atau saudara sedang ada di dalam jalan yang bukan jalannya Tuhan, atau saudara sedang hidup bukan sebagaimana mestinya anak-anak Tuhan hidup, kemudian sesuatu yang buruk atau negatif terjadi dalam hidupmu, saya mau kasih tahu sama saudara, itu bukan penghukuman. Anda bilang amin.
Itu bukan penghukuman. Tapi itu konsekuensi yang harus kamu hadapi. Tuhan, saya mau main air Tuhan. Tapi saya nggak mau basah. Nggak bisa. Kamu main air, kamu pasti basah. Tuhan, saya mau main api. Waktu kamu main api, kamu kebakar. Bisa kebakar. Saudara nggak bisa bilang, Tuhan saya mau main api tapi saya nggak kebakar. Nggak bisa. Itu konsekuensi. Waktu saudara menghadapi konsekuensinya, Tuhan saudara Tuhan saya, dia turut bekerja. Mendatangkan kebaikan. Amin. Bagaimana caranya? Dia mempergunakan konsekuensi yang kamu hadapi untuk mendisiplin kamu, mengoreksi kamu, untuk mengubahkan kamu menjadi segambar serupa dengan anaknya. Amin. Kenapa Tuhan mengoreksi, mendisiplin saudara? Karena dia mengasihimu. Jadi terima disiplin, terima koreksi Tuhan sebagai bentuk kasih dari Tuhan. Saya mengasihi anak-anak saya. Kalau dia berbuat salah, saya pasti disiplin, saya pasti tegur, saya pasti koreksi. Kenapa saya koreksi? Karena saya mengasihi anak-anak saya. Demikian juga dengan Tuhan. Waktu saudara berbuat sesuatu yang salah, ada konsekuensi. Tapi dia mempergunakan konsekuensi ini untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Dia pergunakan konsekuensinya. Tantangan, permasalahan, persoalan yang kamu hadapi, dia gunakan semuanya untuk mendisiplin, mengoreksi kamu. Karena dia mengasihimu. Dan Tuhan tidak pernah mempergunakan sakit, penyakit, penderitaan, kemiskinan untuk mendisiplin kamu. Ini bukan cara-caranya Tuhan. Iblis caranya demikian, tapi saya pastikan Tuhan tidak pernah pakai cara yang demikian. Bagaimana caranya sekarang Tuhan mendisiplin saudara? Bagaimana caranya Tuhan mengoreksi saudara? Yang pertama, dia disiplin saudara, dia koreksi saudara melalui firman-Nya. Amin. Waktu kamu duduk menempatkan dirimu di bawah firman Kristus, Injil kasih karunia, kamu sedang belajar dan kamu sedang diajar. Karena firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk mendidik kamu, menegur kamu, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Duduk di bawah firman Tuhan. Jadilah orang yang terbuka untuk dikoreksi. Tuhan menaruh begitu banyak cerita dalam Alkitab. Daud dengan kesalahannya, Elia dengan segala kesalahannya. Supaya kamu bisa belajar. Jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tidak pernah menempatkan dirinya di bawah firman Kristus? Bagaimana dengan orang Kristen yang tidak pernah mendengar firman Kristus? Bagaimana dengan mereka? Mereka yang tidak pernah menempatkan dirinya di bawah firman Kristus. Mereka tidak pernah menerima benefit dari firman Kristus. Waktu mereka hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap, mereka nggak ada bedanya dengan orang dunia. Mereka buta. Mereka tidak menerima benefit dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Bagaimana caranya Tuhan mendisiplin mereka, mengoreksi orang-orang Kristen yang tidak pernah menempatkan dirinya di bawah firman Kristus? Tuhan akan mendisiplin mereka, mengoreksi mereka melalui situasi atau keadaan atau orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar mereka. Kalau saudara makan di restoran bersama teman-teman, kemudian saudara mendapatkan pelayanan yang tidak baik dari pelayan restoran, kemudian saudara masih punya emosi yang tinggi, saudara panggil pelayannya, saudara marah-marahin pelayannya. Kemudian salah satu teman saudara menegur saudara, mengoreksi. Udah, makan. Saya percaya, sekalipun teman saudara hanya berkata, udah, pasti saudara gak senang. Kenapa? Karena memang pada dasarnya orang gak suka dikoreksi. Karena pada dasarnya orang itu sombong. Selalu merasa dirinya benar. Tapi puji Tuhan kalau Tuhan menempatkan orang-orang yang demikian di sekeliling saudara. Untuk mengoreksi, mendisiplin saudara. Kenapa? Karena Tuhan mengasihimu. Jadi terima koreksi, terima disiplin sebagai bentuk dari kasih Tuhan. Bertahun-tahun
Saya melayani Tuhan, sudah hampir 7 tahun saya menjadi gembala di tempat ini, di gereja ini. Saya cukup banyak memberikan disiplin koreksi kepada orang-orang. In private. Bukan di muka umum. In private. Karena kebanyakan orang berkata, oh Pak Ivan mau baik, gak pernah marah. No. In private, kamu gak pernah tahu. Secara pribadi. Puji Tuhan, banyak yang menerima disiplin, koreksi yang saya berikan. Ada juga beberapa yang gak mau terima. Keluar dari gereja ini. Ada juga. Dan ketika saya melihat kehidupan mereka yang mau menerima disiplin koreksi, mereka ada di tempat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang menolak disiplin dan koreksi. Tuhan menempatkan mereka di level yang lebih tinggi. Dan orang-orang yang tidak mau menerima koreksi, merasa dirinya benar, gak senang, kemudian keluar, pergi, ngomong sesuatu yang buruk. Waktu saya melihat kehidupan mereka tidak ada di tempat yang tinggi. Tuhan sesungguhnya sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik buat saudara. Tapi terkadang kita membatasi Tuhan. Waktu koreksi itu datang, waktu disiplin itu datang yang tujuannya untuk mengubahkan kita, masuk dalam kemuliaannya, menjadi lebih baik, menjadi sama seperti Yesus, kita tolak. Saya bertemu dengan banyak orang, teman-teman saya yang lama dulu, sampai hari ini juga masih ada grup, dari grup sekolah, SD, SMP, kuliah, dan lain sebagainya macamnya. Ketika saya baca-baca cerita mereka, ketemu mereka ceritain kehidupan mereka, dan kemudian ketemu, saya sharing sama mereka, kemudian ada koreksi sedikit, ada masukan buat mereka. Dan sepertinya mereka tidak mau menerima koreksi, disiplin. Itu sebabnya saya melihat kehidupan mereka nggak pernah ada perubahan. Nggak pernah ada kenaikan. Seperti itu. Dan cenderung mengalami penurunan. Dan waktu mereka ngomong, mereka selalu oh bos saya di sana begini, oh teman saya kerja di sini, oh suasana. Mereka tidak pernah menerima koreksi. Yang keluar dari mulut mereka selalu, oh bos saya begini, oh ini. Selalu menyalahkan orang. Nggak pernah terbuka untuk menerima koreksi dan disiplin. Dan mereka sekarang ada di tempat yang biasa-biasa. Saya berharap saudara menjadi orang pribadi yang terbuka untuk disiplin dan koreksi. Amin. Karena beginilah caranya Tuhan. Karena Tuhan mengasihimu. Jadi bagaimana caranya Tuhan mendisiplin, mengoreksi saudara? Yang pertama, melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar, mendisiplin, menegur, memperbaiki kesalahan. Waktu kamu menempatkan dirimu di bawah firman Tuhan, kamu sedang belajar dan sedang diajar. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya Tuhan mendisiplin saudara? Untuk orang-orang yang tidak pernah menempatkan diri di bawah firman Tuhan, Tuhan memakai situasi, Tuhan memakai keadaan, Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar untuk mendisiplin, mengoreksi saudara. Apakah itu bos saudara yang galak? Teman kamu yang menuntut? Atau saudara selalu diperhadapkan dengan situasi yang membuat kamu frustasi. Supaya kamu kembali ke jalan yang benar. Tuhan mengasihimu. Amin. Kita lihat bangsa Israel. Tuhan juga sering memakai bangsa lain untuk menegur bangsa Israel. Menghukum bangsa Israel. Dalam perjanjian lama. Tapi sekarang tidak lagi ada penghukuman. Amin. Jangan melihat disiplin koreksi sebagai penghukuman. Tidak ada penghukuman. Tuhan mengoreksi, mendisiplin kamu karena Tuhan mengasihi kamu. Oke, Mazmur pasal 60 ayat yang ke-8. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku. Karena Filistia aku bersorak-sorai. Moab ialah tempat pembasuhanku. Moab menjadi tempat pembasuhannya Tuhan. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Jadi setiap kali bangsa Israel tidak ada di jalannya Tuhan, Tuhan sering mempergunakan bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel. Supaya bangsa Israel kembali ke jalannya Tuhan. Tapi sekarang tidak lagi ada penghukuman. Amin. Jadi Tuhan bisa mempergunakan situasi yang ada di sekeliling saudara. Tuhan bisa menggunakan orang-orang yang di sekeliling saudara. Bos saudara, leader saudara. Memberikan masukan, mendisiplin, mengoreksi. Kalau saudara menemukan orang-orang demikian, jangan berdoa sama Tuhan minta dilepaskan. Sebaliknya katakan kepada mereka, thank you, kamu sudah jadi mesin cuci saya. Ketika saudara ada di jalan yang menghancurkan, atau ketika saudara sedang hidup di jalan yang membinasakan saudara,
Terkadang Tuhan memperlihatkan kepada saudara orang-orang yang memiliki jalan hidup yang sama seperti yang saudara lakukan sekarang, tetapi mereka sudah menerima konsekuensinya. Supaya apa? Supaya kamu belajar, kamu melihat. Supaya kamu kembali ke jalan yang benar. Supaya kamu tidak menerima konsekuensi yang sama seperti yang orang itu terima. Tuhan mengasihimu. Mazmur 66 ayat 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Terkadang Tuhan mengizinkan orang-orang menekan saudara. Kami telah menempuh api dan air. Saudara emosi, saudara marah. Menempuh air, saudara sedih. Sampai saudara menangis. Saudara berdoa, Tuhan biarkan kebaikanmu terjadi. Tapi ternyata ada orang yang menekan saudara. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Mempergunakan tantangan, masalah. Apapun yang kamu hadapi. Untuk mengubahkan kamu menjadi serupa dengan anaknya. Amin. Dan dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga kalimat yang terakhir, tetapi engkau telah mengeluarkan kami. Sehingga bebas. Tuhan baik. Yes, Tuhan baik. Kalau orang dunia menghadapi masalah, orang dunia betul-betul menghadapi masalah. Tapi berbeda sama saudara, berbeda sama saya. Ada maksud tujuan Tuhan. Dia terkadang mengizinkan kamu ada di lembah untuk mengubahkan kamu. Yang tadinya marah, yang tadinya suka marah, yang tadinya lemah. Dia ingin memberikan kekuatan kepada kamu. Dia ingin mengubahkan kamu. Dan pada akhirnya dia membawa kamu keluar, dia membebaskan kamu. Kata bebas di sini terjemahannya adalah rafayah, yang artinya apa? Wealthy place, tempat yang melimpah. Dia akan membawa kamu keluar ke tempat yang melimpah. Kamu lebih sehat, kamu lebih kuat, kamu lebih menjadi orang yang bijaksana, kamu menjadi orang yang lebih berhikmat. Amin. Yang tadinya sebelumnya saudara lalu orang yang boros. Banyak berkat tapi boros. Ketika terjadi pandemi, habis. Tuhan turut bekerja, mendidik kamu, memperlihatkan kepada kamu, ini akibatnya kalau kamu boros. Supaya waktu kamu keluar, kamu diberkati, kamu menjadi orang yang bijaksana. Lebih memiliki hikmat untuk menghandle berkat yang Tuhan sudah berikan, yang lebih besar. Amin. 1 Petrus. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dan Allah, sumber apa? Segala kasih karunia. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ketika saudara masuk ke dalam lembah, persoalan, tantangan, pergumulan, perhatikan baik-baik. Dia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada apa? Kepada kemuliaan. Dia mempergunakan lembah yang kamu lalui untuk mengubahkan kamu. Sehingga kamu menjadi serupa dengan anaknya. Masuk dalam kemuliaan, jadi serupa dengan anaknya. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Setiap kali kamu menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, saya mau kasih tahu sama saudara, di situ selalu ada kasih karunia Tuhan. Selalu. Dia meneguhkan, dia memperlengkapi, dia meneguhkan, dia mengokohkan, dia menguatkan kamu. Amin. Sesudah kamu menderita seketika, enggak selamanya. Amin. Jadi apa yang kamu bisa harapkan ketika kamu menghadapi tantangan, permasalahan, pergumulan? Sesuatu yang baik terjadi sama kamu. Sesuatu yang baik. Bahkan Allah pernah berkata kepada Abraham jauh sebelum bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Apa yang Allah katakan kepada Abraham? Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya.
Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kehukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya. Di mana? Di Mesir. Selama berapa lama? 400 tahun. Mereka melalui api. Mereka melalui air. Ditekan setiap hari. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Rafayah, wealthy place. Saudara bisa bayangkan 400 tahun mereka diperbudak, tidak digaji, dikasih makan seadanya, disuruh kerja lembur, nggak ada uang lembur, nggak ada THR. Mereka harus mendapatkan, itu hak mereka. Tapi waktu mereka keluar membawa harta benda yang banyak. Apa yang menjadi hak mereka selama 400 tahun yang tidak pernah diberikan sama mereka, diberikan. Mereka keluar 2-3 juta orang menjadi miliuner. Jadi waktu kamu menghadapi situasi di mana ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, di mana saudara melihat, wah saya kehilangan waktu, tidak ada sesuatu apapun yang hilang dari saudara. Enggak ada. Jangan takut. Kelihatannya hilang. Kehilangan kesempatan, kehilangan opportunity. Waduh, sebelumnya omset saya sekian, tapi sekarang omset saya turun sekian. Enggak ada yang hilang. Enggak ada yang hilang. Buat saudara, buat saya yang dikasihi Tuhan. Waktu kamu keluar dari lembah ini, apa yang pernah hilang, dikembalikan sama saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Seperti yang tadi saya katakan, waktu orang dunia menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, mereka betul-betul dalam masalah. Berbeda sama saudara, berbeda sama saya. Kita tahu sekarang. Amin. Kita tahu sekarang. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus supaya kamu punya sikap dan pikiran yang benar. Amin. Apa yang saya hadapi? Ini bukan penghukuman. Apa yang saya hadapi? Tuhan bukan sedang di pihak yang menentang saya. Tapi Tuhan selalu di pihak saya. Amin. Karena dia di pihak saya, maka dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Mengubahkan tantangan, permasalahan. Apapun yang saya hadapi untuk kebaikan saya. Dan dia izinkan saya melalui lembah ini untuk mengubahkan. Supaya saya menjadi serupa dengan gambar anaknya. Amin. Dan waktu saya melalui lembah ini, selalu ada kasih karunia Tuhan. Dia memperlengkapi saya, dia meneguhkan saya, dia memperkokoh saya, dia menguatkan saya. Dan pada akhirnya dia membebaskan saya. Ke tempat yang wealthy place. Ke tempat yang lebih. Kamu akan menjadi orang yang lebih sehat. Kamu menjadi orang yang lebih kuat. Kamu menjadi orang yang lebih berhikmat. Kamu akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Terus datang sama Tuhan. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Kamu akan menjadi orang yang tetap tenang di saat dunia sedang tidak tenang. Diberkatilah saudara.